Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patut kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau terlalu baik dan sangat baik. Kami rasakan bagikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan dan kasih sayang yang dari Tuhan. Dan kami rasakan hari ini semua karena Tuhan. Ada mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, lembutkan hati kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita membaca firman Allah. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-39. Saya bagi dengan dua bagian, ayat 19 sampai ayat 31, besok ayat 32 sampai ayat 39. Ibrani pasal 10, Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 31. Ketekunan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti di masa dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi, jika ada orang yang menolak hukum Musa, yaitu hukum mati tanpa belas kasihan, oleh keterangan 2-3 orang saksi, betapa lebih beratnya hukum yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang najis darah perjanjian menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, aku akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Puji Tuhan, banyak mutiara yang kita dapat petik pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Lewat pengorbanannya, lewat darahnya, lewat pengorbanannya, dia hanya satu kali dia berkorban, dia membuka jalan. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-21. Dan kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat yang ke-20, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Lewat pengorbanannya ketika Yesus salib, pintu tabir baik Allah terbelah, robek dari atas sampai bawah.
berarti hubungan antara ruang suci, ruang maha suci terbuka karena pengorbanan Kristus. Dulu hanya imam besar 1 tahun sekali, dan Imamat 16 jelas. Dia membawa korban binatang, darah dari korban bakaran sampai mesbah, sampai ruang maha suci. Di atas ada tabut Allah, dipecikan 7 kali di atas tabut, 7 kali depan. Ada kan grafirat, ada perdamaian antara imam besar keluarganya dengan umat Israel. Setiap tahun sekali bila mati tidak terima, imam besar mati. Tapi imam besar yang luar biasa, yang dikatakan imam besar dalam huruf 21 ayat 21, imam besar, I besar. Dialah Yesus yang membuka jalan. Membuka jalan antara Allah dan manusia. Hubungan Allah manusia terputus karena dosa, tapi karena korbannya, karena darahnya, tumpahan darah, sehingga hubungan Allah dan manusia bisa bertemu karena jembatan ilah korban Kristus. Maka kita yang hadir, yang merenungkan kasih Tuhan, mengingat akan cintanya, kita menghargai akan pengorbanannya, kita menghargai akan darahnya. Jangan sekali-sekali kita menghina darah Kristus. Mengapa? Sebab Alkitab menulis pada ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa, tapi yang adalah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyatnya akan menghanguskan semua orang durhaka. Ya, jadi kita harus menghargai korban Kristus, kita menghargai darah Kristus. Ingat Roma 6:23, upah dosa maut, tapi kasih karunia hidupnya kekal. Kasih karunia itulah korbannya, bukan karena hebat kita, karena kasih karunia. Hargai dengan baik. Dan hari kita masih bernapas, hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Jangan macam-macam dengan Tuhan. Dan kita selalu bersyukur kepada Dia. Dia baik dan sangat baik. Kalau kita main-main dengan menghina korban Kristus, dikatakan tadi ayat 26, 27, ya, tidak lagi menghapus dosa, ya, yang ada sebagaimana ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya, sampai kita jatuh ke tangan Allah karena dihukum. Kita bersyukur dan menghargai akan pengorbanan. Amin. Pengorbanan Yesus dengan baik, saudara kita sangat bahagia. Utamakan Tuhan di segala-galanya. Amin. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya buat hidup saudara. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biar kami yang hadir pada pagi hari ini menghargai akan pengorbanan dan tidak menghina akan korban, menjunjung tinggi, dan kami hidup, kami ada, kami diselamatkan semua karena Tuhan. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, begini selamat, pulang selamat. Apa jadi kebutuhan kami, Kau cukupkan Tuhan. Dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI Polri. Berikan mereka takut pada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.